Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kematian merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang dapat menolaknya ataupun menahannya. Apabila seorang manusia meninggal, maka tugas keluarga dan kerabat-kerabatnya untuk mengurusi jenazah si mayit lalu menguburkannya. Setiap manusia yang mati pasti akan melalui alam kubur atau alam barzah. Lantas, bagaimanakah kondisi seseorang saat malam pertama di alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Alam kubur atau alam barzah. Pada umumnya, jika seorang manusia meninggal dunia, ia dikuburkan di dalam tanah. Namun bukan berarti orang yang tidak dikubur terlepas dari peristiwa-peristiwa alam barzah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang tidak beramal baik sedikit pun berkata kepada keluarganya, apabila ia meninggal maka bakarlah dia, lalu tumbuk tulangnya sehalus-halusnya, kemudian sebarkan saat angin kencang bertiup, sebagian di daratan dan sebagian di lautan. Lalu ia berkata, demi Allah, jika Allah mampu untuk menghidupkannya, tentu Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak diazab dengannya seorang pun dari penduduk alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lautan dan daratan untuk mengumpulkan abunya yang terdapat di dalamnya. Maka tiba-tiba ia berdiri tegak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Ia menjawab, karena takut kepadamu dan engkau lebih mengetahui isi hatiku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya orang tidak akan mampu untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya sangat mudah bagi Allah untuk melakukan segala sesuatu, termasuk menghidupkan orang yang telah mati dari abu-abu yang telah berserakan. Kondisi malam pertama di alam kubur. Alam kubur adalah suatu tempat yang sangat menakutkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini atau melihat kubur. Mengapa demikian? Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Itulah mengapa alam kubur begitu menakutkan. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbanyak amal dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita diselamatkan dari kondisi mengerikan di alam kubur. Selain sebagai tempat yang menakutkan, alam kubur adalah suatu yang sangat gelap. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkan kuburannya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan solatku terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang hamba telah diletakkan di alam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, Robku adalah Allah. Kemudian malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam kitab Shahihul Jami dijelaskan, pertanyaan seperti ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Hadis di atas menunjukkan bahwa pertanyaan di alam kubur berlaku bagi semua orang, baik itu orang muslim ataupun orang kafir.
Setelah mendapatkan pertanyaan dari para malaikat di alam kubur, maka siksaan dan kenikmatan tergantung kepada diri seseorang itu. Jika ia adalah orang yang soleh, maka baginya kenikmatan kubur. Akan tetapi jika ia adalah orang yang ingkar, maka baginya siksaan yang mengerikan di dalam kubur. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai kondisi pertama di alam kubur. Semoga video ini dapat menggugah hati kita untuk semakin berbenah diri untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah agar diselamatkan baik di alam kubur hingga nanti di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا